Siang Halo, dokter. selamat siang, Mbak. Suara saya jelas nggak ya? Iya, oke, suaranya jelas-jelas dok. Baik. Gimana kabarnya, Oke, Mbak? oke, jadi kita langsung mulai opening dulu aja ya dokter ya. Ya, Oke, selamat siang semuanya teman-teman, sahabat Good Life dan sahabat sehat Karolus. Sini ketemu lagi sama saya Yohan di acara IG Live bersama Rumah Sakit Saint Karolus Jakarta. Di sini kita temanya mau sehat yuk atur dietnya gitu ya dok ya. betul, Mbak. Oke, nah terus di sini yang gabung sama saya itu ada Dokter Yohanes Sawulandari, MGZ SPGK, SUB, SPPK ya. Beliau ini Dokter Yohanes nih, dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Saint Carolus gitu ya dok ya. Oke, terus buat teman-teman semuanya, seperti biasa di akhir acara nanti kita ada kejutan untuk sahabat Good Life dan sahabat sehat Karolus. Jadi dipastiin kamu semuanya ikutin IG live kita dari awal sampai akhir gitu. Oke, terus gini dok, ada kalau misalnya kita, oh ya, dokter mau sebentar dok. Oke. Dok sebelumnya kenalan dulu dok, dokter Yohanes dok, silakan dok. Baik, salam kenal semua peserta yang hadir di sini. Saya Dr. Nesa, Magister Gizi SPGK ya, spesialis gizi klinik konsultan. Sudah berpraktik di Karawas ya kurang lebih sekitar 7 tahun. Pada siang hari ini mau sharing ya bersama Good Life untuk mengenai diet sehat ya. Kita nggak hanya bicara soal buat nurunin berat badan itu kan bonus ya, Ah kurus betul betul langsing. dok. Tapi sebenarnya kita yang paling penting sehatnya dulu Sehatnya nih ya. gimana. Nomor Ya satu sehat, betul. bonusnya kurus langsing gitu ya Mbak ya. Betul, betul dok. Oke, dokter Reza, kalau misalnya untuk diet gitu ya, kalau misalkan kunci utamanya, ini kan kita maunya kan dietnya itu kan biar sehat dok gitu ya. Berat badan itu adalah turun adalah bonus gitu. Nah terus prinsip dasarnya nih ngatur diet itu yang seimbang gitu. Jadi biar kita juga tetap sehat tapi nggak lemes gitu dok. Itu gimana dok? Ya, jadi kita mulai bicara soal yang arti kata diet dulu ya. Diet itu sebenarnya Oke. arti katanya adalah pola makan gitu. Jadi pola makan, jadi bukan melulu diet itu selalu untuk kurus gitu. Jadi artinya pola makan kalau kita bicara soal diet sehat berarti pola makan. Kemudian kita mau bahas soal konteks seimbang, balance diet gitu ya. Pola makan yang seimbang artinya memenuhi tiga ya komponen utama yang kita sebut tuh zat gizi makro atau sebutannya makronutrien. Jadi Oke. dalam kita makan pola makan sehari-hari tuh gimana caranya supaya sehat dan seimbang tuh artinya mesti ada yang namanya hidrat arang atau karbohidrat. Contohnya itu seperti paling gampangnya kita dapetin nasi. Kalau nggak nasi, bihun, kentang, roti tawar, roti gandum, kemudian umbi-umbian, itu namanya hidrat arang atau karbohidrat. Itu sumber energi yang paling utama. Kemudian berikutnya adalah zat gizi makro berikutnya adalah kita sebutnya protein. Nah, protein Oke. ini banyaknya memang di lauk pauk, misalnya lauk yang hewani maupun nabati. Jadi kita bisa peroleh dari hari-hari ada ayam, ikan, kemudian telur, tahu tempe, kacang-kacangan, itu adalah semua masuk ke dalam protein. Kemudian yang terakhir memang ada yang namanya lemak. Komposisi lemak itu kalau kita mau ambil lemak yang cukup baik adalah lemak yang cukup dari tadi itu yang tadi saya sebutin lauk pauk tuh juga ada komponen lemaknya. Jadi dari Oh, situ yang kita mau adalah seimbang, ya udah ada tiga tadi, tapi nggak lupa juga ada vitamin mineral yang biasanya juga ada di sayur sama buah-buahan. oke. Nah, terus berarti kalau misalkan diet rendah karbohidrat gitu ya dok ya, karena kan biasanya kalau dietnya orang udah deh stop nasi aja gitu, makanya proteinnya aja gitu kan. Jadi itu istilahnya apa ya, diet keto ya dok ya, yang populer nih belakangan ini gitu kan. Nah terus kalau pandangan dokter, kalau misalkan kayak diet keto ataupun diet rendah karbohidrat itu gimana dok? Jadi kalau yang populer memang ya udah 15 tahun belakangan ya, 10 tahun belakangan sebutnya adalah diet ketogenik, singkatannya populernya diet keto. Diet keto itu prinsipnya adalah justru keto. Keto tuh asal mulanya adalah kalau nanti lemak
kita proses makan pencernaan, ujung-ujungnya itu ada yang namanya keto. Nah, kenapa keto itu artinya komposisi lemaknya sangat jauh lebih banyak, ya, banyaknya itu sekitar sampai 70-80%, sehingga tadi kan ada 3 komponen yang saya bilang makro ya, ada yang karbohidrat, lemak, sama protein. Betul, Kalau betul. misalnya yang lemaknya ini tinggi banget sampai 70%, 80%, berarti sisanya kan berarti otomatis rendah kan. Nah, paling sering yang rendah itu justru adalah si karbohidratnya. Makanya kenapa rata-rata kalau diet keto itu umumnya juga rendah karbohidrat. Kemudian kalau misalnya tadi bicara soal manfaat ya, artinya pada beberapa populasi gitu ya, memang kalau diet ketogenik itu memang terbukti secara penelitian kesehatan memang ada manfaatnya. Contohnya misalnya pada yang punya epilepsi itu memang ada keterkaitannya kalau misalnya diberikan diet ketogenik itu memberikan manfaat ya, kebaikan, manfaat perbaikan. Kemudian berikutnya lagi yang perlu diperhatikan kalau mau memberikan manfaat yang baik misalnya terhadap parameter laboratorium, misalnya contohnya paling gampang lah yang sering ditemui sehari-hari misalnya kolesterol gitu ya, itu yang memberikan manfaat tuh yang namanya diet ketogenik tuh kalau lemaknya memang lemak yang tinggi, tapi lemak apa dulu nih gitu, lemaknya justru harus yang lemak baik. Yang suka salah kaprah dan suka salah diartikan adalah, oh ya udah yang penting lemaknya tinggi banget nih, saya makan lemak misalnya, nanti kayak karbohidratnya cuma sesuap 2 suap, tapi lemaknya tuh segala macam lemak dimakan. Lemak yang jenuh dari semua gorengan dimakan. Ya. Kemudian lemak-lemak trans fat tuh yang lebih jahat lagi, yang misalnya banyak di apa ya, contohnya di chips ya, fast food, kemudian Cake itu kayaknya. biskuit, proses Terus ya, proses food, kemudian cake, itu banyak banget lemak transnya. Itu justru manfaat yang kita mau peroleh malah justru nanti jangka panjangnya kolesterolnya bisa lebih berantakan, kemudian parameter yang terkait dengan kesehatan lain, risiko kesehatan justru lebih meningkat. Jadi kalau kita mau melaksanakan itu memang ada manfaatnya, tapi harus dalam supervisi tentunya yang kompeten, dan juga komposisinya yang lemak tingginya tuh yang mana yang baik gitu, lemak lemak yang baik harus yang baik. Sekilas kayak Oke, gitu ya, Mbak. oke. Terus kalau misalnya biasanya resiko kesehatan nih dok, buat kita yang diet itu biasanya tuh nyerangnya kemana sih dok? Kalau kita bicara soal yang diet mana nih, Mbak? Kalau yang diet keto tadi lah dok, Oh, yang diet tadi yang keto. baru kita Oke. Kalau misalnya diet keto tapi dalam artian lemaknya tinggi, tapi lemaknya yang macam-macam nih ya, kita yang suka salah kaprah di umum lah ya di masyarakat, lemaknya sampai 70% dari semua yang kita makan total itu komponennya, komposisinya, tapi justru yang lemak trans sama lemak jenuh yang dikonsumsi termasuk ya, itu artinya paling gampangnya adalah komponen parameter laboratorium ya, preferlipid kita sebutnya misalnya kolesterol, trigliserid, itu bisa meningkat karena kan ada penumpukan yang namanya tadi lemak jenuh ya, Oke. kolesterol total, kolesterol yang namanya LDL, kalau cek di lab tuh ada tuh biasanya satu paket sama Iya, iya, betul. trigliserid. Nah, itu paling gampang biasanya akan meningkat. Nah, kalau misalnya dari situ udah meningkat, kemudian kita lihat dari komposisi tubuh nih ya, body composition. Kalau jangka waktu kita panjang konsumsi yang seperti itu, artinya nanti lemak tubuh ya, fat mass kan akan menumpuk, semakin menumpuk. Nah, nanti kalau udah lemak tubuh menumpuk, tadi kolesterol menumpuk, artinya kan meningkatkan risiko terhadap yang paling jelek misalnya kayak stroke ya, penumpukan, ada pembuatan atau timbulnya plak ya, kita sebutnya ya di aliran pembuluh darah. Kalau di otak kita sebutnya stroke, kalau di jantung kita sebutnya serangan jantung atau penyempitan pembuluh darah. Nah, itu yang kita nggak mau ya. Oke, jadi serem banget gitu kalau misalkan main diet-diet sembarangan tanpa ada dampingan Tuh. gitu ya dok ya. Oke, terus kalau misalkan mungkin gini, di masyarakat umum ya dok ya, sering nih dengar istilah yang kalori masuk sama kalori keluar gitu. Terus konteks penurunan berat badannya itu gimana dari dokter
dokter mungkin bisa jelasin nggak sih konsepnya itu tentang ini tuh gimana cara terbaik itu untuk nerapin tuh dalam sehari-hari nih aktivitasnya kita gitu dok. Jadi kalau misalnya kita sebut kalori itu kan bahasa ilmiahnya kita ngomongnya energi gitu. Jadi Oke, kalau betul. ya kalau misalnya kita mau mencapai paling gampangnya lah ya berat badan ideal, kemudian kita mau mencapai body composition yang ideal yang baik, kemudian lebih jauh lagi kita mau parameter lab itu yang terkait dengan risiko kesehatan maunya semua dalam range atau kisaran nilai laboratorium yang normal, artinya yang tadi ideal kan harus tercapai. Nah, supaya tercapai itu paling gampangnya kita bicara soal kuantitas dari kalori ya. Kalori itu atau energi itu supaya seimbang atau balance, artinya kan yang in harus sama dengan yang out atau yang masuk harus sama dengan yang keluar gitu. Jadi yang in tuh paling gampangnya adalah ya yang kita asup, kita makan gitu, kita konsumsi itu namanya sumber dari energi, sumber dari kalori. Nah, harus sama dengan yang keluar tuh artinya kalau keluar tuh pembakaran energi, pembakaran kalori. Seperti contohnya adalah physical activity atau aktivitas sehari-hari. Nggak hanya bagaimana kita berkegiatan sehari-hari, tapi lebih jauh lagi adalah sesuatu yang kita memang jadwal dan rutinkan. Jadi seperti yang namanya olahraga. Nah, itu harus sama yang masuk sama yang keluar supaya tadi parameter yang saya sebutkan itu kita mau mencapai yang ideal. Artinya secara garis besar generalisir kayak seperti itu, Mbak. Oke, berarti kan pengaruhnya dari makanan yang masuk gitu ya dok ya sama energi yang kita keluarkan tiap hari. Tapi kalau gaya hidup masyarakat sekarang nih dok, kan banyak banget pasti yang konsumsinya itu junk food kayak gitu ya. Nah terus kalau misalkan kayak gini, kalau kita komposisi makanan yang junk food seperti dalam jangka waktu yang panjang gitu dok, kesehatannya itu nanti mempengaruhinya tuh gimana? Terus cara kita ngurangin konsumsinya itu tuh gimana sih gitu? Biar nggak terlalu mungkin kecanduan, edik sama makanan junk food gitu dong. Oke. Artinya paling pertama adalah mungkin mindsetnya, kemudian pola pikirnya, motivasinya dulu. eh, Pentingnya kita melakukan pola makan atau diet yang sehat itu untuk apa manfaat kesehatannya, supaya kita nanti bisa berusaha ke depannya adalah bagaimana kita melakukannya. Kalau untuk manfaatnya tadi kan kita sudah bicara ya di awal betapa pentingnya pola makan atau diet yang sehat seimbang. Nah, supaya kita tidak tadi salah satu poin utamanya adalah kita mengurangi yang namanya tadi lemak jenuh, lemak trans. Kita udah tahu sumber utamanya itu paling banyak memang dari yang semua misalnya di deep fried, yang kita goreng pengolahan dengan minyak yang sangat panas tuh sampai dicelup tenggelam. Itu paling gampang lah kita asal muasalnya lemak jenuh. Tapi selain itu tadi di fast food adalah semua yang processed food dan itu kan semua pasti di deep fried. Nah itu adalah sumbernya. Jadi udah pasti kita harus menghindari nomor satu itu dulu gitu karena kita tahu itu berbahaya, itu sumbernya lemak jenuh, harusnya kita tahu betul dan kita menghindari gitu. Jadi itu nomor satu solusinya. Nah, kalau misalnya nomor dua, untuk tips and triknya adalah kalau misalnya kita memang tidak bisa menyediakan, idealnya kan kita mesti menyediakan lah sendiri. Homemade kita menyediakan dari makanan segar alami, kita olah sendiri. Jadi kita tahu betul penggunaan pengolahan yang tidak menggunakan banyak minyak, sehingga kita mengurangi lemak jenuh, kita tahu betul. Tapi kalau ideal itu tidak bisa dilakukan, artinya adalah solusinya yang kita bisa tawarkan adalah kalaupun misalnya harus membeli, pilihlah yang lebih pintar memilih dalam memilih membeli makanan. Kalau misalnya ada pilihan misalnya jualannya warteg paling enggak dia jualan masakan rumahan dibanding fast food, akan lebih baik kalau milihnya adalah yang jualan rumahan gitu ya atau warteg. Nah, kalau misalnya udah lebih jauh lagi, di situ kita bisa pilih-pilih gitu. Paling gampangnya kalau misalnya ada yang dibakar sama digoreng, akan lebih baik misalnya yang dibakar. Tapi memang lebih, ya, tapi mesti lebih lihat lagi tuh ya. Kadang-kadang dibakar tuh ada juga yang sebelumnya digoreng dulu, baru nanti cuma dibakar. Tapi artinya paling enggak
penggunaan minyaknya lebih minimal dibandingkan kalau yang dari mentah terus di deep fried. Itu udah pasti kan peresapan minyaknya di dalam daging ayam maupun di ikannya kan akan lebih jauh lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya nih ada syukur-syukur nih ya yang jual rumahan, ada yang pepesan atau misalnya ungkepan, tapi habis ungkep nggak digoreng sama yang jual, itu yang harus lebih dipilih gitu. Itu dari segi pengolahan lauknya ya. Kemudian misalnya ada sop ayam, artinya itu jauh lebih harus dipilih dibandingkan kalau misalnya yang kita pilih yang digoreng. Kemudian jangan lupa adalah porsi dari serat juga. Tadi kan di awal kan supaya kita balance tuh ada komponen vitamin mineral, tapi ada juga komponen seratnya. Nah itu harus dari sayur-sayuran, serat dari sayur-sayuran. Supaya itu juga penting banget untuk menurunkan atau mengikat lemak dan kolesterol. Gitu. Jadi seratnya dari sayur, itu juga nanti lihat lagi tuh sayurnya, utamakan misalnya yang bikinnya di sop atau di bening. Contoh kira-kira tips and trick-nya kayak gitu ya. Kalau kita memang tidak bisa menyediakan ideal masak sendiri bekal dari ya. Iya betul, karena kan memang mungkin banyak yang sibuk kerja gitu kan, kalau untuk yang bikin sendiri-sendiri langsung tuh sulit gitu ya dok. Terus kita lanjut ke pertanyaan dari sahabat-sahabat nih dok, karena udah banyak yang tanya. Salah satunya dari Kusnul underscore Haromah. Beliau tanya gini dok, diet sehat itu per hari takaran kalorinya dan takaran antara karbohidrat plus nutrisi lainnya itu yang di ideal dalam satu piring itu berapa sih dok gitu? Oke. Kita jawab satu-satu aja langsung ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kuantitas per hari kalori itu kita nggak bisa samakan dari satu individu ke individu lain. Benar-benar tergantung dari diukur dulu beratnya, diukur dulu tingginya, diukur dulu body mass index-nya, masuk kategori yang mana. Kita butuh restriksi atau defisit kalorika, kita butuh justru apakah butuh peningkatan kalorika disesuaikan dengan physical activity hari-hari, kegiatan sehari-hari, olahraga. Jadi kalau ditanya berapa banyak kalorinya, kita memang harus personalize ya, ini idealnya. Kemudian kalau misalnya ditanya dalam satu piring kita makan, kalau kita punya panduan Kemenkes, memang nanti dalam satu piring itu separohnya ini untuk dewasa ya, kita nggak bisa samakan sama anak-anak ya. Kita bicara dalam konteks dewasa, separohnya itu adalah komponen serat ya. Ini dalam artian memang tidak ada penyakit-penyakit tertentu ya. Ini untuk kalangan sehat yang untuk preventif untuk risiko kesehatan yang lain ya. Dalam satu piring makanan itu separohnya ambillah serat. Serat itu artinya dari sayur ya. Kemudian nanti ada komponen buahnya silakan. Sayur, kemudian harus diperhatikan cara ngolahnya ya. Kalau misalnya udah pilih sayur tapi ternyata tumisnya yang minyaknya banyak banget setiap hari, sehari 3 kali juga nanti harus diperhatikan. Pilihlah tadi ya pengolahan yang menggunakan oil yang lebih dikit. Kemudian adalah nanti seperempatnya lagi boleh diisi dari jenis karbohidrat ya, apapun itu misalnya kalau udah ada kentang ya nggak makan nasi, kalau ada makaroni ya berarti nasinya nggak ada lagi nasi gitu. Jadi benar-benar seperempat. Kemudian seperempatnya lagi bisa kita kasih protein ya, protein hewan maupun nabati. Tapi ya juga harus perhatikan tidak menambah lemak jenuh dari deep fried atau minyak. Tuh ya, jadi carilah pengolahan memang minimal oil atau minyak. Jadi itu secara standarnya kayak gitu. Tapi nanti kalau individual personalized kan bisa agak bergeser tuh. Misalnya nanti proteinnya porsinya nggak hanya seperempatnya tapi kita tambahin sedikit, nanti karbonya lebih sedikit lagi. Itu benar-benar personalized tergantung nanti hasil assessment atau penilaian dulu sebelumnya gimana. Tapi secara garis besar sesuai panduan dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke, berarti kan nanti tergantung masing-masing dari pribadinya badan masing-masing orang itu ya dok ya, dari hitungan body mass index segala macam ya. Karena ada lagi nih dok pertanyaannya, mungkin melanjutkan lagi dari yang sebelumnya kita bahas dari Mbak Lala Siregar 17. Dokter, kalau diet itu perempuan sama laki-laki beda apa enggak gitu? Nah tadi kan secara mungkin porsi tubuh masing-masing secara gendernya nih dok, cewek sama cowok itu beda enggak? Karena soalnya kan dia udah diet tapi tubuh besarannya tuh nggak seimbang gitu dok. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung ya kebutuhan kalori per hari, memang itu bergantung sekali. Tadi nggak cuma sesuai tinggi badan
sama berat badannya, tapi usia juga. Kemudian kalau usia tuh secara garis besar makin tinggi usia ya makin nanti memasuki lansia, lanjut usia di atas 65 tahun, artinya secara general kebutuhan kalori itu akan lebih sedikit dibandingkan yang dewasa muda misalnya umurnya 30-40 tahun. Itu pertama dari usia. Kedua dari gender atau jenis kelamin itu sangat mempengaruhi juga dalam kita menghitung kebutuhan kalori. Nanti yang laki-laki akan lebih besar memang dibandingkan kalau perempuan. Itu secara garis besar. Memang akan berbeda. Oke, terus dilanjut lagi ya dok ya sama pertanyaan dari sahabat yang lain nih dok ya. Di sini ada dari Ita Aramadani 10. Dia tanya gini dok, dokter gitu kan, sering nih gitu kan opsi diet itu katanya nggak makan seharian, cuma satu kali makan aja gitu. Terus akhirnya tapi dia tuh lemas, nggak konsentrasi gitu kan, nggak bisa konsentrasi nih dok. Jadi kapan sih baiknya berhenti kalau udah ngerasa kok kayaknya badan lemes, pusing, nggak bisa konsentrasi? Itu kita emang dietnya yang salah, harus segera berhenti atau ya udah tetap dilanjutkan aja gitu karena kan ada jam makannya belum sesuai gitu dok. Ya, jadi nanti harus diperhatikan ya kalau misalnya mau melakukan pola makan yang baik itu dari segi kuantitas jumlah kalorinya kan harus sesuai tadi kebutuhan ya. Bisa aja tadi makannya cuma sekali, harus digali lebih lanjut lagi nih. Sekali itu apakah makan utamanya yang sekali, kemudian nanti ada snack-snack yang lain seperti itu nanti harus digali lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalnya makannya benar-benar cuma sekali, kemudian dalam sekali makan tuh berapa banyak sih porsinya? Kalau ternyata memang sedikit banget, terus makannya memang benar-benar dalam sehari 24 jam itu cuma sekali makan, bahkan snack yang lain pun nggak ada. Kalau misalnya secara general aja kemungkinan besar kalau melihat gejalanya kurang tuh gitu. Karena gimana pun kan kita kebutuhan kalori itu ada basicnya ya. Kebutuhan basic atau dasarnya tuh kan harus terpenuhi. Kalau yang dasar aja nggak terpenuhi, artinya dasar itu basic itu paling nggak untuk darah di pompa jantung, untuk kita bisa bernafas, untuk kita jantung kita masih tetap bergerak, itu kan namanya adalah kebutuhan dasar atau basic. Itu tuh harus terpenuhi. Jadi kalau kemudian misalnya otak kita untuk dia ada sumber energi. Kalau sumber dari gulanya atau kita sebutnya karbohidrat secara garis besar ya, tadi kurang banget bisa lemas gitu. Padahal dalam sehari tuh butuh loh ada minimal misalnya sekian gram kebutuhan hidrat arang atau karbohidratnya buat sumber energi otak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu kecil atau terlalu sedikit, salah satunya memang gejalanya akan timbul seperti itu, lemes, seperti contohnya mungkin saja gula darahnya terlalu rendah, seperti itu. Jadi memang nggak bisa sendiri kita memutuskan, oh kayaknya saya cuma butuh segini, tapi kan kita nggak tahu betul kebutuhan dasarnya aja berapa sih kalori gitu. Memang harus konsultasikan dulu kepada yang lebih kompeten ya, yang bisa menilai, mengukur, kemudian nanti memberikan advice secara personal. Oke. Terus ada selanjutnya dari Ana_FZ. Beliau tanya gini dok, cara ngukur body mass index sehat itu kayak gimana sih dok cara ngukurnya gitu? Karena soalnya rata-rata nih orang cuma fokus tuh untuk nurunin berat badannya aja, tapi nutrisi tuh defisit semua gitu dok. Cara gitu Iya. BMI-nya. Ya, kalau kami di spesialis gizi klinik memang berat badan nggak pernah jadi patokan utama lagi. Jadi kita secara ideal utamanya adalah kita yang paling mudah dilakukan dan mungkin nggak semua fasilitas punya ya. Jadi kita pengen tahu komposisi tubuh gitu. Jadi yang namanya ideal itu kan komposisi tubuh kita tuh ada yang namanya lemak ya, fat mass. Nah itu kita mau memang di dalam range ideal. Kemudian otot kita yang ada dalam tubuh kita juga dalam range ideal. Jadi kita nggak mau juga terlalu rendah ya. Kemudian nanti komponen yang lain misalnya cairan tubuh. Itu nomor satu prioritas buat kami. Kemudian berikutnya memang baru yang mudah dilakukan di komunitas atau di community atau di orang-orang yang tidak memiliki fasilitas seperti yang kami miliki. Memang kita nilainya pakai body mass index dulu ya. Cara ngitungnya sebenarnya mudah ya, kalau ada kalkulatornya baik di website maupun di apps tuh udah banyak. Tapi rumusnya adalah memang berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badannya dalam satuan meter ya, dikuadratin. Jadi misalnya nih, berat badannya taruhlah 50 kilo.
ya, tinggi badannya misalnya 160 cm. Jadi 50 kilo dibagi 1,5, dikuadratin dulu 1,5-nya. Oh, Jadi oke. 60 dibagi 1,5-nya tadi dikuadratin, baru 60 dibagi yang hasil yang tadi. Nanti ketemu. Nanti kita pakai pedomannya kategorinya dari World Health Organization yang Asia Pasifik ya. Jangan pakai WHO yang luar negeri. Luar negeri soalnya rasnya kan lebih tinggi-tinggi daripada kita ya. Jadi kita pakai yang Asia Pasifik. Begitu nanti ketemu angkanya 25 ke atas deh. 25 ke atas tuh Oke. kita ngomongnya udah obesity. Nanti ada gradingnya lagi. Kalau misalnya Oh, iya. ketemunya nanti di atas 22,9 itu kita ngomongnya berat badan berlebih atau overweight ya. Jadi patokannya kayak gitu. Yang normal itu kalau 18,5 sampai 22,9 hasil BMI-nya gitu. Jadi memang kalau berat badan aja itu hanya sebagai apa ya hasil akhir terakhir, tapi kita nggak lihat betul kan di dalam berat badan itu sebenarnya komponen yang benar-benar turun apa sih, kan yang kita mau adalah kalau dalam kondisi obesitas yang kita mau turunin kan sebenarnya fatnya atau lemaknya, tapi otot kita tetap pertahankan baik normal atau maupun kita mau tinggi kan ototnya. Itu yang ideal, yang baiknya seperti itu. Oke. Dilanjut lagi dok, pertanyaan lainnya dari Febrianti 6387 ya. Dia nanya gini dok, izin bertanya nih waktunya dok, untuk makan terbaik saat diet pada jam berapa aja ya? Berarti tergantung, ini berarti dari jendela makan ya dok ya? Jendela makan saat diet itu bagusnya gimana? Oke, jadi tadi kan kita sudah banyak bicara soal kuantitas atau quantity ya dari banyaknya gitu ya. Tapi juga sama pentingnya adalah frekuensi ya dan juga jadwal ya, frekuensi. Memang yang kita bicara ideal ya, bicara ideal itu memang frekuensi itu 3 kali menu utama memang gitu. Jadi jadwalnya taruhlah ya, ini secara umum ya, gambaran orang yang bekerja ya, dari pagi sampai misalnya sore ya, jadi working hours ya. Jadi pagi itu sarapan misalnya taruhlah jam 7 jam 8. Kemudian nanti dijeda lagi misalnya 2 jam, misalnya sekitar jam 10 ya, itu kan 2 jam itu kenapa kita jedain 2 jam? Karena saat makanan udah di lambung, dia biasanya udah mulai turun tuh ke usus dalam waktu 2 jam gitu. Jadi nanti jam 10 kita masukin snack-snacknya apa yang paling aman, memang nanti tergantung banget kalau kita mau defisit kalori gitu ya, kita taruhnya snack buah tuh. Kemudian nanti kalau misalnya beda lagi kalau misalnya orang-orang yang mau justru mau menaikkan berat badan, nanti snacknya yang lebih tinggi protein. Kemudian nanti jam 12 waktunya kita makan besar, meal yang siang, jadi lunch ya sekitar jam 12 sampai jam 13. Kemudian nanti lagi snack lagi sekitar jam 3 sore ya. Kemudian nanti makan malam terakhir sebelum jam 7 malam ya. Jadi sekitar jam maghrib jam 6 sampai jam 7 malam adalah waktunya kita untuk makan malam. Itu adalah yang jadwal yang idealnya seperti itu. Nah, Oke, berarti itu terakhir makan jam 7 malam tuh ya dok, udah stop ya. Selebihnya dari jam 7 ke tengah malamnya nih dok gitu. Kalau kita kan masih mungkin masih masih ada aktivitas belum tidur gitu atau masih dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Untuk nahan laparnya itu tuh gimana dok? Atau cukup konsumsi air putih aja atau ada suplemen lain mungkin gitu dok? ya, jadi memang kita kan aturnya memang paling maksimal makan ya tadi ya, malam tuh sebenarnya kan waktunya untuk istirahat gitu. Tapi ada kalanya memang kan kita masih beraktivitas, apalagi di Jakarta metropolitan masih pulang kerja atau yang lainnya pulang kantor. Nah, kita harapkan dengan tadi makan 3 kali makan besar, kemudian ada selingan snack yang tinggi serat di jam sore juga gitu. Harusnya itu menahan karena yang tinggi serat dan juga nanti tinggi lauknya itu tadi itu menahan rasa lapar atau membuat rasa kenyang lebih lama. Jadi seharusnya sampai misalnya sekitar jam 9, jam 10 itu perut kita memang secara metabolisme, secara mekanik tadi adanya kapasitas di lambung, kemudian secara bekerjanya hormon-hormon dalam tubuh harusnya
belum merasa lapar gitu. Nanti kalau misalnya udah sampai rumah nih, misalnya jam 9 jam 10 udah bersiap, cocoknya langsung untuk istirahat tidur gitu. Jadi itu yang memang idealnya. Tapi kalau misalnya memang masih merasa lapar adalah masih kita perbolehkan misalnya konsumsi eh, contoh misalnya buah atau yang ada seratnya ya, serat, kemudian buah atau misalnya seperti sayuran yang kalau kita bicara soal untuk defisit kalori untuk pada obesitas, kita akan sarankan sayuran yang memang kalorinya low banget, tapi dia tinggi serat dan juga tinggi kandungan air. Jadi tidak menambah kalori, kemudian tapi tinggi fiber atau seratnya, tapi juga tidak akan mempengaruhi proses saluran cerna ya, misalnya mules. Kadang-kadang kalau orang Indonesia kalau ketinggian serat kan suka ada problemnya tuh gastrointestinal atau saluran cernanya. Tapi relatif itu lebih aman sih. Jadi kandungan airnya cukup banyak gitu. Jadi itu bisa menjadi alternatif ya sayuran yang low kalori atau bahkan buah hanya beberapa aja potong yang tidak terlalu mengganggu nanti saluran cerna waktu saat istirahat tidur. Tadi berarti kan dokter juga bahas mengenai jam tidur ya dok ya. Jadi sekitar jam 9 jam 10 malam tuh difokuskan untuk tidur. Berarti memang kalau yang untuk diet dan insomnia itu bertolak belakang ya dok. Beliau yang Ya. insomnia yang suka begadang tapi masih mau diet itu bertolak belakang gitu atau tetap masih bisa menjalankan dok? Ya masih tetap bisa masih bisa tetap kita usahakan bisa mengikuti karena memang pola tidur itu sangat mempengaruhi ya nanti metabolisme tubuh terhadap komposisi tubuh. Itu bicara soal metabolisme dalam tubuh ya. Tapi kalau misalnya secara logika aja kalau misalnya kita masih melek gitu ya, yang harusnya mesti istirahat kan artinya rasa craving atau starvingnya atau rasa laparnya itu kan berasa ya. Jadi itu yang membuat kita jadinya craving atau nyemil yang lain gitu. Tapi kalau terkait dengan hormon memang kita memang sarankan memang ya udah maksimal jam 10 tuh udah tidur karena nanti terkait seperti hormon-hormon kayak namanya kortisol seperti itu ya nanti akan mempengaruhi ke appetite juga, ke body composition juga gitu. Jadi kalau misalnya insomnia nanti dilihat lagi deh eh, penyebabnya insomnia itu apa sih? Apakah memang ada kerjaan yang harus dikerjakan? Atau misalnya tidak ada pekerjaan tapi memang susah tidur. Nah, nanti kita bisa uh, berkonsultasi atau dengan rekan sejawat yang lain kita minta untuk juga nanti ketemu sama teman-teman dari psikolog atau psikiater ya untuk mengembalikan pola tidur yang baik. Gitu. Oke. Ya. Oke, thank you dokter. Terus lanjut pertanyaan lagi dari sahabat lainnya. Ada dari Febrianti 6387 lagi nih dok. Dia mau nanya kalau misalkan olahraga apa aja ya dok gitu yang bisa menurunkan berat badan. Tapi olahraganya olahraga ringan gitu. Olahraga ringan yang bisa menurunin berat badan cepat itu apa ya dok? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara soal olahraga, kita harus balik dulu ke definisinya ya. Olahraga itu adalah sesuatu yang kita bisa membakar kalori ya. Tadi ya kita kalori yang out, tapi yang terjadwal dan terutin. Jadi jamnya artinya seperti durasi, frekuensi dalam seminggu itu yang kita hitung ya. Jadi memang harus teratur. Kita harus sediakan waktu dalam seminggu itu total adalah sekitar 150 menit per minggu ya 150 menit itu per minggu kita bagi nih misalnya dalam seminggu kalau awal tadinya belum pernah olahraga kita bisa lakukan misalnya 5 kali seminggu ya kira-kira sekali ngerjain 30 menit tapi memang kita intensitasnya bukan yang high intensity jadi cukup yang low to medium intensity kemudian nanti balik lagi tergantung tadi paling gampang tadi BMI-nya ya kalau BMI-nya udah misalnya 30-35 ke atas, artinya dengan berat badan sekitar 100 kilo ke atas, artinya kita nggak mau memberikan advice olahraga yang membahayakan baik itu tulang di lututnya, ankle-nya maupun di tulang lututnya ataupun di ankle-nya karena itu kan adalah tulang-tulang kecil yang menopang badan kita secara garis besar. Jadi utamakan nanti jenis olahraganya itu yang sesuai dengan BMI. Kalau misalnya obesitinya tadi berat badannya sekian adalah paling aman memang ya
misalnya jalan di kolam air atau berenang. Kemudian berikutnya lagi adalah sepeda statis yang ada senderannya. Itu jauh lebih aman. Nanti kita lihat lagi kalau misalnya berat badannya dengan BMI yang sekitar 25 sampai 30 atau bahkan tadi yang overweight di atas 22,9, artinya jenis olahraganya atau yang medium intensity-nya adalah bisa berjalan santai ya, atau di treadmill boleh, tapi benar-benar bukan yang sampai keringetan karena kita memang yang medium. Nanti kalau misalnya nanti konsultasi ke dokter kedokteran olahraga ya, dokter kedokteran olahraga SPKO, nanti akan diajarin lagi tuh lebih detail gimana sih nanti mencapai nadi idealnya gitu ya, ada targetnya gitu. Kemudian tapi secara gampangnya itu, jadi kita nggak cari yang berkeringat pas lagi melakukan olahraga, kita nggak ngos-ngosan, masih bisa melanjutkan satu kalimat. Itu kita bicaranya adalah medium intensity. Jadi cukup yang seperti itu lebih aman untuk sendi lututnya, sendi ankle-nya, tapi itu juga kita masuk sebagai contoh untuk burn kalori gitu. Yang kita lakukan intens ya, baik dari durasi, frekuensi dalam seminggu, setiap seminggu gitu. Oke. Thank you dokter untuk jawabannya. Untuk next pertanyaannya lagi dari Aminawati Dokyati. Dok, sekarang kan ada minuman diet aman terutama dari teh hijau katanya. Terus efeknya tapi gitu BAK terus-terusan nih dok gitu. Terus ke lemes juga badannya. Nah ini gimana? Bagus nggak sih dok? Berarti terkait sama obat-obat diet instan gitu ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya kita bicara mau menurunkan lemak tubuh, memang harus berkonsultasi dengan yang ahlinya atau yang kompeten. Jadi tahu betul uh, mau treatmentnya seperti apa nih. Apakah cukup kita bisa mengatur pola makan dengan olahraga, ataukah memang harus sesuai indikasi medis ada obat-obatan. Tentunya kalau obat-obatan nggak bisa sembarangan ya, harus yang sesuai peresepan oleh dokter, karena kita tahu betul indikasi medisnya. Kemudian kalau yang di luar itu memang sudah banyak banget penelitian ya. Kalau kita dalam konteks obesitas ya, memang misalnya nih contohnya green tea itu memang karena dia meningkatkan metabolisme, memang ada ke arah bisa menurunkan lemak tubuh. Tapi harus dilihat lagi nih penelitiannya itu berapa banyak sih, apakah ekstra. Kemudian kalau nanti kita sembarang beli yang instan, kemudian mungkin udah dalam bentuk kapsul, kita nggak tahu izin edarnya dari BPOM ya. Kemudian terlebih lagi pastinya ada side effect-nya. Kalau dia kan memiliki efek, kita ngomongnya diuretik ya, jadi memang akan membuat buang air kecilnya lebih sering karena memang ada efeknya terhadap itu gitu. Jadi harus memperhatikan juga cairan tubuhnya gitu. Jadi harus di combine juga dengan masuknya cairan minum asupan air yang baik sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi intinya adalah harus konsultasikan dulu kalau memang mau menjalankan program misalnya penurunan berat badan pada obesitas yang sehat. Gitu. Jadi nanti ada indikasi medisnya. Sebaiknya tidak membeli yang ada tawaran menjual-jual klaim yang instan, turun sekian kilo dalam sebulan, ya. Artinya penurunan berat badan yang baik itu kan ya 3-4 kilo sebulan itu masih bisa. Tapi kalau udah 10 kilo dalam sebulan atau lebih bahkan, itu harus diperhatikan dulu apakah benar komponen lemaknya yang turun, apakah justru cairan tubuhnya yang turun. Kan kita nggak mau itu cairan tubuh yang turun, malah kita nanti status malah jadi dehidrasi, kekurangan malah jadi lemes, nanti malah merembet kemana-mana penyakit kesehatan ya. Jadi memang nomor satu harus konsultasikan dulu kepada yang lebih kompeten atau ahli. Oke. Berarti memang kalau diet itu efektifnya bagusnya sebulan maksimal tuh di angka 4 kilo ya dok ya? Ya, tapi itu secara garis besar ya. Hitungannya adalah paling ini ya, misalnya paling normalnya seminggu itu kan 0,5 kilo nih ya. Berarti kalau sebulan memang hitungannya adalah sekitar 2 kilo. Tapi 2-3 kilo masih aman. Maksimal 4 kilo masih bisa ditolerable ya. Tapi kalau udah lebih dari misalnya 10 kilo dalam sebulan itu artinya side effect-nya atau efek sampingnya banyak sekali. Misalnya terbentuk batu kandung empedu,
itu bisa sekali kalau penurunan berat badannya sangat signifikan dalam waktu jangka durasi waktu yang pendek. Oke, berarti tuh buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, jangan tergiur gampang ya dok ya sama iklan-iklan diet-diet instan itu ya dok ya. Oke, terus lanjut lagi ke pertanyaan lain ya dok dari DMS Santi. Dok, saya dan suami sedang program hamil dan sudah mulai clean eating katanya dok. Ngurangin tepung, minyak, gula gitu kan, dan sudah mulai olahraga ringan. Gitu. Terus apakah ada masukan dari dokter untuk makanan yang baiknya dikonsumsi untuk menunjang program hamil dok? Iya, kalau misalnya untuk program hamil harus dilihat lagi ya penyebabnya tadi yang sebelumnya, apakah ada misalnya biasanya tuh yang paling sering tuh ada PCOS ya, jadi telurnya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Itu biasanya berkaitan banget sama lemak tubuh tuh ya terkait dengan itu. Nah itu berarti kan target kita nomor satu mesti nurunin fat mass ya atau body fat ya. Jadi itu nanti sarannya memang balik lagi seperti yang tadi kita awal sebutkan ya, kurangin konsumsi lemak jenuhnya, trans fatnya, kemudian perbanyak fiber, tapi fiber pun serat dari sayur maupun buah itu juga harus diperhatikan cara ngolahnya. Kemudian dari segi quantity nanti terkait lagi dari body mass index-nya sama tadi body composition-nya. Kalau memang jelas benar body mass index-nya tinggi sekali, lemak tubuhnya juga tinggi, berarti kan itu target kita buat kita turunin. Berarti kan paling gampangnya adalah kita memang defisit kalori. Paling sering itu. Kemudian spesial yang kecil-kecil adalah misalnya konsumsi dari omega 3 ya. Jadi bukan hanya dari suplementasi ya, tapi maksudnya sumber dari misalnya ikan yang laut dalam ya, misalnya salmon, kemudian tuna yang warnanya merah-merah ya. Di lokal kita juga ada kembung, tongkol. Nah, itu sumber dari omega 3-nya itu juga cukup baik ya dalam program promil ya, dan juga jangan lupa vitamin mineral sangat penting ya. Vitamin harus tercukupi baik dari sumber makanan hari-hari maupun kalau memang perlu banget nanti kita berikan suplemen ya. Kemudian zinc itu juga ya termasuk vitamin mineral. Jadi nggak hanya makan makanan aja, tapi yang kecil-kecil itu juga harus diperhatikan dalam mau membentuk konsepsi nanti menghasilkan sel telur, maupun juga nanti kalau laki-laki ya, kita nggak cuma bicara sel telur dari perempuan ya, tapi sel sperma itu juga penting banget, harus diperhatikan supaya nanti membentuk embrio atau janin yang sehat. Oh gitu, oke. Thank you dok. Ini ada pertanyaan singkat sih dok ya selanjutnya, tapi mungkin banyak memang yang teman-teman ini jadi agak rancu dok tentang kalau makan buah bagusan perutnya kosong atau habis makan dok? Ya, kita biasakan memang sarannya yang anjuran yang paling baik adalah buah itu memang di jam spesial. Memang tadi misalnya jam 10 atau jam 3. Jadi memang pas perutnya memang kosong. Jadi bukan setelah persis makan ya, tapi memang ada jam khusus untuk jam snack ya. Oke. Oke. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir aja ya dok ya. Kalau udah mengingat waktunya nih gitu kan, dari pari kecil dok, apa aja yang harus dihindari penderita gula agar diet tetap berhasil? Oke, untuk penderita diabetes berarti ya, penderita kencing manis ya? Diabetes iya dok, betul. Ya, jadi nanti harus lihat dulu nih, artinya harus kontrol sama dokter penyakit dalamnya, artinya kan perlu penggunaan obat-obat. Nanti kita lihat lagi obat yang dipakai itu berapa banyak, kemudian nanti disesuaikan juga. Artinya pemberian obat-obatan anti diabetes sama pemberian kalori kita tuh sangat-sangat berkaitan. Jadi jangan sampai kita makannya terlalu sedikit, tapi obatnya juga nggak dilihat juga. Nanti yang kita khawatirkan adalah side effect-nya atau efek sampingnya adalah gula darahnya malah terlalu rendah. Kita nggak mau itu. Jadi prinsipnya adalah nanti pasti kalau dokter gizi klinik dikonsulkan, pasti kita tanya dulu obatnya sudah berapa jenis obat, kemudian apakah ada sampai suntik insulin, karena nanti kan akan mempengaruhi berapa banyak karbohidrat yang harus kita berikan. Ya, jadi nanti dari situ baru nanti beranjak berapa kalori yang kita harus berikan, kemudian porsi dari karbohidratnya harus berapa banyak yang kita berikan. Nanti berikutnya lagi adalah balik lagi cara pengolahan ya. Cara pengolahan itu juga sangat mempengaruhi, karena kadang-kadang
kalau pasien diabetes atau gula itu memang ada faktor risiko yang lain tuh, misalnya penumpukan kolesterol itu berkaitan erat juga terhadap kontrol gula darah. Berikutnya lagi yang paling gampang yang harus udah tidak bisa lagi dikonsumsi ya untuk penderita diabetes atau diabetesi adalah gula pasir, kemudian gula tebu, madu, kemudian brown sugar, palm sugar, semua itu sudah tidak bisa lagi. Kemudian yang hidden sugar yang kita suka tidak pahami, misalnya di dalam minuman botolan ya, minuman manis botolan yang gulanya sangat-sangat banyak ya, di dalam soda, kemudian kopi-kopi sachet yang 3-in-1 itu biasanya kan sudah ada gula pasirnya. Itu untuk diabetesi udah nggak bisa lagi sama sekali. Kemudian berikutnya adalah misalnya di dalam jajanan pasar, kemudian biskuit yang memang bukan spesial dibuat, dirancang untuk diabetesi, tidak bisa kita berikan lagi. Kemudian kue-kue kecil atau pastry itu kan komponen gulanya sangat banyak. Jadi makanlah memang paling baik adalah yang bentuknya misalnya nasi lauk pauk dan perbanyak fiber seratnya. Kemudian nanti jenis karbohidratnya berapa banyak nasinya atau berapa banyak kentang atau bihunya nanti sesuai banget obat yang dikonsumsi. Kemudian berapa sih gula darah terakhir trennya, misalnya dalam sebulan terakhir, 3 bulan terakhir, nah itu akan juga mempengaruhi. Jadi memang kalau sudah punya diabetes memang harus sebaiknya konsul ke gizi klinik atau yang lebih kompeten ya, agar tetap Oke, terjaga. oke. Baik, kalau gitu kita udah di penghujung acara ya dok ya. Ya, Saya cuma mau minta rekomendasinya aja dari dokter Nesa. baik. Dari take home message-nya ya, jadi kalau misalnya kita mau hidup sehat, artinya kita harus mengatur pola makan atau kita biasa sebut dengan diet ya, yang sehat, yang seimbang, memperhatikan proporsi makanan yang penting ya, dari komponen dari protein, lemak, karbohidrat, kemudian tidak lupa tadi kan tidak hanya jumlahnya, tapi frekuensinya, jadwal pemberiannya, cara pengolahannya, kemudian snack-snack yang suka ada hidden trans fat dan hidden sugar itu juga perlu dihindari kalau kita mau pola makan atau pola hidup yang sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, oke. Terus tadi sesuai sama info saya yang di depan akan ada 2 pengumuman ya dok ya untuk 2 pemenang nih dari sahabat kita yang hari ini untuk dari penanya yang beruntung. Di sini pemenangnya sebentar ya. Oke, pemenangnya dari Febrianti 6387 dan Aminawati Dotiati. Terima kasih. Selamat buat teman-teman yang menang dapat hadiah dari Rumah Sakit St. Carolus. Nanti akan dikontak langsung dari Rumah Sakit Carolusnya ya. Dari kita. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih dokter untuk waktunya dokter Reza. Sama-sama, terima kasih Mbak sudah bisa diajak untuk sharing. Semoga bermanfaat. Yes. Terima kasih dokter. Selamat siang. Selamat siang.